Karena saya merasa difitnah dan dicemarkan nama saya, itu aja. Kalau Pak, Betul, Pak. Mereka sudah mencemarkan nama baik Bapak. Tapi bagi kami, Jokowi mania, kami tidak akan terpengaruh. Dan masih banyak orang yang tidak terpengaruh dengan eh, tuduhan ijazah palsu. Dan kami tidak berharap Bapak memperlihatkan ijazah itu. Sudahlah Pak, karena mereka tidak akan berhenti dengan Bapak memperlihatkan ijazah asli Bapak. Tidak akan berhenti. Mereka itu licik Pak. Mereka itu hanya ingin menghancurkan reputasi Bapak karena di antara sekian banyak kepala negara yang masih banyak pendukungnya, yang masih banyak disilaturahmi di masyarakat bersilaturahmi hanya kepada Bapak. Mereka tidak ingin reputasi Bapak itu terus dan terus bertambah dan terus menerus mereka pertahankan reputasi Bapak. Mereka tidak ingin, Pak. Mereka menginginkan kehancuran Bapak. Mereka ingin reputasi Bapak itu anjlok ke bawah. Saya yakin itu, Pak. Makanya si A, si B, si C, si D, saya tidak bisa sebutkan namanya. Saya yakin Bapak Jokowi sudah lebih tahu daripada saya. Siapa yang ingin menghancurkan reputasinya? Saya tahu itu, Pak. Makanya saya berharap Bapak tidak eh, memperlihatkan ijazahnya. Percuma, Pak. Nggak akan ada akhirnya. Ya udah lebih baik Bapak bertahan. Karena apa? Percuma. Percuma. Mereka sudah lepas kontrol, mereka sudah lepas kendali. Bahasa seenaknya. Itu. Saya yakin itu disengaja untuk memancing emosi Bapak. Untuk memancing kesabaran Bapak. Saya yakin. Saya yakin yang saya yakin-yakinnya. Si T, si L, ya, dan rekan-rekannya. Saya yakin itu. Mereka sudah berbicara di luar kontrol, di luar nalar. Kadang-kadang mereka berbicara, bertindak sudah bukan seperti seorang negarawan, Pak. Sudah bertindak bukan seorang lagi yang kelihatan doktor pintar. Enggak. Sudah kelihatan mereka itu. Kelihatan tololnya. Sudah kelihatan begonya. Itu sudah sangat kelihatan. Lebih baik kita bertahan, Pak, untuk tidak memperlihatkan ijazah. Karena bagi saya ijazah itu nggak penting. Yang penting adalah pengabdian dan loyalitas yang pernah diberikan Bapak kepada negeri ini. Walaupun tidak mereka akui. Mereka akan terus membongkar-bongkar apapun yang ada pada diri Bapak. Tidak akan ada yang benar, Pak. Apalagi pada puncak 2024 ketika Prabowo naik atas dukungan Bapak. Mereka kecewa, mereka sakit. Karena apa? Sudah tidak mungkin bisa mengendalikan Bapak Presiden ke-8, Bapak Prabowo Subianto. Karena anggapan mereka, Bapak pengendalinya. Dan saya yakin Bapak tidak pernah mengendalikan. Saya sangat yakin Bapak tidak pernah mengendalikan Pak Prabowo. Bapak adalah sosok negarawan, Pak. Dan mereka merasa terhalangi dengan apa obsesi mereka, ambisi mereka untuk negara ini. Kalau saya boleh katakan, dari praduga, saya tahu, Pak. Tapi ini tidak mungkin saya katakan, karena saya tahu Bapak lebih tahu. Bapak lebih paham. Bapak lebih mengerti. Inilah, Pak, wujud negeri kita yang sebenarnya. Mereka merasa terhalangi ambisinya. Mereka merasa terhalangi obsesinya. Mereka merasa terhalangi ketamakannya. Itu mengapa hingga mereka sekarang terus mengejar Bapak. Padahal kan Bapak sudah berhenti tahun 2024, Pak. Sudah lengser dari presiden.
ada presiden yang terus dikejar-kejar seperti sampai sekarang sudah turun pun ada. Nggak ada Pak, terkecuali Bapak. Karena mereka tahu popularitas Bapak itu jauh di atas rata-rata. Saya yakin itu Pak. Saya yakin seyakin-yakinnya. Karena kalau Bapak popularitasnya bisa mereka hancurkan, mereka bisa menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin negeri ini berikutnya. Coba sekarang kita perhatikan bagaimana Bapak Prabowo dihantam oleh mereka. Programnya diserang dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Kami rakyat Indonesia, Pak. Saya bukan apa-apa, hanya mendukung. Lihat Mas Presiden pun, Mas Wapres, Mas Wapres, lihat apa yang mereka lakukan kepada Mas Wapres. Padahal Mas Wapres adalah tipe dan karakter pekerja. Mereka terus menggulung, mengeluarkan isu, mengeluarkan hoak, mengeluarkan propaganda-propaganda jelek. Dan kami sebagai pendukung Bapak tak bertahan. Tidak akan geser sedikit pun. Karena apa? Karena kami sedang belajar. Bahwa kami sedang belajar agar tahu kebenaran itu yang bagaimana. Saya tidak dibayar dan saya pun bukan buzzer. Tapi karena saya mencintai negeri ini. Dan mereka yang punya ambisi ingin menguasai negeri ini, nggak tahu tujuannya apa. Tapi di mata saya, selama Bapak masih ada dan terus dicintai oleh rakyat Indonesia dan terus didukung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia ke-8, kita akan terus bertahan, Pak, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan, juga untuk mempertahankan NKRI ini dari serangan-serangan mereka yang tidak tahu niatnya apa. Apakah hanya sekedar ingin berkuasa atau ada sesuatu di balik keinginan berkuasanya. Kami tidak akan mundur, Pak, sampai kapanpun. Kami akan bertahan untuk selalu membela Bapak Jokowi. Karena bagi kami, Bapak adalah presiden yang menurut kami adalah yang terbaik. Itu saja, Pak. Jadi kalau sekarang mereka terus menghujat, terus mengejar, meminta alasan agar Bapak mau memperlihatkan ijazah, jangan, Pak. Jangan. Karena itu tidak akan menghentikan perlakuan mereka kepada Bapak. Tidak akan. Mereka akan terus mencari-cari kesalahan-kesalahan Bapak. Yang benar pun tetap akan mereka salahkan. Karena popularitas Bapak di masyarakat cukup tinggi. Pengabdian Bapak di masyarakat cukup bisa diterima. Dulu pembangunan dilakukan oleh yang sebelum-sebelumnya adalah Jawa Sentris, membangun terus Pulau Jawa. Hanya pada era Bapak lah Papua dibangun, NTB dibangun, yang di luar Jawa dibangun oleh Bapak. Dan inilah yang membuat dari Sabang sampai Merauke 58-68% masyarakatnya masih menunggu Bapak, masih mendukung Bapak. Dan apabila Bapak mengatakan presidensi A, saya yakin mereka akan memilih apa yang Bapak katakan. Dan saya tahu, Pak, Bapak tidak mungkin memilih yang mereka dukung. Makanya mereka mati-matian menghantam Bapak. Segala cara dihalalkan oleh mereka. Hingga mereka sudah kelihatan tidak terkendali lagi. Selamat malam, Indonesiaku
NKRI harga mati.